Kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kali ini kita baca hadis nomor 1851, Kitabun Nikah. Untuk menyingkat waktu langsung saja kita baca. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasanal Husain bin Aliyin, an Zaidah, an Sabib bin Ghorqadah al-Bariki, an Sulaimana bin Amr bin Al-Ahwas, hadasani bercerita ni padaku sapa abi bapakku. Anahu sesungguhnya bapak iku sahida datang atau menyaksikan hajjatal wada pada haji wada. Ma'a Rasulillah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di haji wada itu Rasulullah memberikan nasihat khutbah. Lah siapa bapaknya Sulaiman, yaitu Amr bin Ahwas, itu ikut mendengarkan di situ. Fahamita maka memuji sapa Rasul Allah pada Allah. Wasna dan menyanjung sapa Rasul alaihi atas Allah. Wadakaro dan memberikan perkeling peringatan sapa Rasul. Wa'adho dan memberikan nasihat sapa Rasul, memberikan mauidhah hasanah. Tuma kola kemudian bersabda sapa Rasul, Istausu seringlah nasihat kalian binisa terhadap para wanita, para istri termasuk di situ. Khairan pada kebaikan. Jadi memberikan nasihatnya itu tidak hanya sekedar sekali dua kali terus sudah, itu enggak, tapi sering kali. Jadi para wanita ya secara umum ya termasuk para istri itu harus sering kali dinasehati yang baik-baik. Fa innahuna maka sesungguhnya mereka para istri indakum di sisi kalian iku awan tawanan. Jadi ya kan sejak kecil kan diasuh sama orang tuanya atau walinya. Setelah kelihatan besar sampean seneng terus sampean ambil kan gitu. Sampean nikahi kan gitu kan. Laisa tidak ada tamlikuna memiliki kalian minhuna dari mereka nisa goirodal sayan pada sesuatu pun goirodalik yang selain demikian itu. Ya seperti itu aja. Jadi kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka ya selain demikian itu. Jadi kalian tidak punya hak lebih dari itu. Jadi mereka itu tawanan kalian. Ya, jadi harus banyak dinasihati yang baik-baik. Ila kecuali an yaktina jika mendatangi anisa bifakisatin terhadap suatu perbuatan keji mubayyinatin yang jelas. Jadi ila an yaktina bifakisatin mubayyinah, ini kalau dalam hadis ini ya ini bukan zina atau enggak, ya ini mungkin rodok beling, rodok nakal, suka keluyuran itu. Jadi belum sampai melakukan pelanggaran had zina. Jadi kecuali kalau memang ada hal-hal yang perlu diluruskan. Fa'in fa'alna maka seandainya mengerjakan anisa fahjuruhuna maka meninggalkanlah kalian hunna pada mereka anisa fil madoji di dalam beberapa tempat tidur. Jadi pisah kamar, ya, pisah kamar. Jadi tuturi angel ya sudah enggak usah ditemani tidur. Fahjuruhuna fil madoji. Tapi ini masih dalam satu rumah.
Jadi bukan ditinggal pergi ke rumah yang lain, itu tidak. Watribu huna, dan memukullah kalian guna pada mereka, dorban pada pukulan, goiro mubarrih, yang tidak merusak. Jadi pukulan yang tidak merusak. Jadi tidak mukul wajah, tidak mukul sampai tangannya patah atau kakinya patah, ya enggak. Ya, jadi kalau ditinggalkan di tempat tidurnya kok ya masih susah dituturi, ya silahkan dipukul dengan pukulan yang tidak merusak. Fa'in atau nakum, maka seandainya taat mereka para wanita kum pada kalian, fala tabghu, maka jangan mencari kalian alaihinna atas mereka, sabilan pada jalan. Nah, kalau mereka sudah taat, sudah nurut, bisa dituturi, lah kalian juga jangan cari-cari perkara. Ina sesungguhnya lakum iku bagi kalian, min nisaikum dari istri-istri kalian, opo hakon hak. Walin nisaikum, dan bagi istri-istri kalian, alaikum atas kalian, opo hakon hak. Jadi kamu punya hak dari istrimu, istrimu juga punya hak dari kamu. Fa'ama hakukum, maka adapun hak kalian ala nisaikum atas istri-istri kalian, fala yuwatikna, maka tidak boleh istilahnya memasukkan sopo nisaikum, sopo istri, furusakum pada tempat tidur kalian, man pada orang, takrohuna yang benci kalian. Ya tidak boleh memasukkan itu ke dalam rumah siapapun yang kalian benci. Apalagi dimasukkan tempat tidur, wah itu lebih parah itu. Ya. Walayak dan tidak boleh memberi izin di buyutikum, di rumah-rumah kalian, liman bagi orang takrohuna yang benci kalian. Jadi kalau ya nggak boleh itu memberi izin masuk ke rumah yang mana suaminya itu benci dengan orang itu. Ala, ingatlah, wahakuhuna, dan utawi hak mereka para istri, alaikum atas kalian, an tuhsinu, jika berbuat baik kalian, ilaihina pada mereka, fikiswatihina, di dalam pakaian mereka, wa ta'amihina, dan di dalam makanan mereka. Jadi kasih pakaian yang layak, dikasih makanan yang layak, itu hak mereka. Babu haki zaud, babu haki zaud, utawi bab haknya suami alal mar'ati atas istri. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Afan, hadasana Hamad benu Salamah, an Ali beni Zaidi beni Jud'an, an Sa'id benil Musayyab, an Aisyata anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul, lau amartu, seandainya perintah aku ahadan pada seseorang, an yasjuda, jika sujud sapa ahadan li ahadin pada seseorang yang lain. Jawabnya, la amartu, niscaya perintah aku, al mar'ata, pada seorang istri, antas juta, agar sujud sapa mar'ah li zaujiha, pada suaminya. Itu seandainya aku perintah agar seseorang itu sujud pada orang lain, maka aku akan perintah istri agar sujud pada suaminya. Itu haknya suami sampai seperti itu. Walau, dan seandainya, ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, amaro, perintah sapa rajul, imra'atahu, pada istrinya, antang kula, agar memindahkan sapa imra'ah, min jabalin, dari gunung ahmar yang merah, ila jabalin, pada gunung aswad yang
hitam, wa min jabalin dan dari gunung aswada yang hitam, ila jabalin pada gunung ahmaro yang merah. Lakana niscaya ada apa nauluha, benarnya istri atau haknya istri, antaf ala jika mengerjakan sopo istri. Jadi selayaknya dia harus mengerjakan. Umpama ada seorang suami itu menyuruh istrinya, ini tolong kamu pindahkan batu ini, misalkan ya, dari gunung yang merah ini, yang tanahnya merah ke gunung yang tanahnya hitam sana. Nanti habis itu dari yang tanah hitam balik ke sini lagi. Itu perintahnya ya konyol. Ya, walaupun perintahnya itu ya konyol. Ya, maksudnya apa? Barang sudah ada di gunung yang warna tanahnya merah, disuruh pindah ke gunung yang warnanya hitam. Habis itu disuruh kembalikan lagi, kan konyol itu namanya. Jadi maksudnya piye nggak jelas. Nah itu kalau kalau eh, istri yang benar ya sudah dilakukan gitu saja. Jadi selayaknya dia melakukan itu, walaupun perintahnya ya kayak gitu itu. Apalagi perintahnya ya masuk akal, ya membawa maslahat, itu kewajibannya lebih apa? Kewajibannya untuk taat tentunya lebih besar. Hadasana Ashar bin Warwan, hadasana Hamad bin Zaid, an Ayub anil Qasim Asaibani, an Abdillah bin Abi Aufa, qala berkata sapa Abdillah bin Abi Aufa. Lama kodima ketika datang sapa Mu'adzun Mu'ad minasam dari negeri Sam. Jadi Mu'ad itu datang dari negeri Sam. Nah waktu itu negeri Sam itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim. Sajata maka sujud sapa Mu'ad lin Nabi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi terkontaminasi kebudayaan negeri Sam. Jadi Mu'ad itu ya orang Madinah asli sebenarnya. Jadi berkunjung ke negeri Sam beberapa waktu terus balik ke Madinah itu tahu-tahu sujud kepada Nabi. Kala bersabda sapa Nabi, "Ma apa hada ini ya Mu'ad he Mu'ad? Ini apa ini kok kamu tahu-tahu sujud? Orang Madinah itu kan tidak ada kebiasaan seperti itu." Kala berkata sapa Mu'ad, "Ata itu datang aku asama pada negeri Sam. Bahwa faktuhum, maka menjumpai aku hum pada mereka, yasjuduna bersujud mereka li asa ifatihim kepada para keuskupan mereka. Keuskupan mereka. Ya memang maknanya itu keuskupan, semacam apa? Ya pemimpin atau umaroknya itu. Wabatal rikotihim dan apa? Ya pendeta-pendeta mereka, bitrik, ya, pendeta-pendeta mereka. Gini loh Rasul, saya itu kan ya bener asli Madinah. Saya berkunjung ke negeri Sam. Nah penduduk Sam itu kalau menghormati para pemimpin, para ulama mereka itu dengan bersujud. Ya, nah, kalau dipikir-pikir mereka itu kan cuma ya pemimpin, ya cuma pendeta gitu aja. Lah jenengan kan utusan Allah. Nah, selayaknya jenengan itu
ya saya sujuti gitu kan. Jenengan itu secara pangkat kan lebih tinggi. Wong yang pendeta saja disujuti, masa jenengan tidak disujuti kan gitu kan. Fawad itu maka senang saya finapsi di dalam diri saya anaf Allah jika mengerjakan ya kami dalika pada demikian itu sujud jika terhadap engkau dalam diri saya itu saya berharap umat Islam ini juga sujud pada engkau ya. Nah, saya nyontoni orang-orang itu kan gitu kan. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tafalu jangan mengerjakan kalian. Oh, enggak boleh seperti itu. Pak ini maka sesungguhnya aku. Lau kuntu seandainya ada aku iku amiron orang yang perintah. Ahadan pada seseorang anyas juta agar sujud di ahad ligoirilah kepada selain Allah. Jawabnya la amartu niscaya perintah aku almar'ata pada istri. Antas juta agar sujud sopo istri li zaujiha pada suaminya. Umpama aku itu memerintahkan sujud seseorang kepada selain Allah, yang tak suruh sujud itu ya istri agar sujud pada suaminya. Waladi demi dat nafsu Muhammadin utawi dirinya Muhammad biadih ikut di tangannya dat. La tu'addi tidak mendatangkan atau belum mendatangkan sapa almar'atu seorang wanita hak korobiha pada hak Tuhannya, pada haknya Allah. Kata tu'addi sehingga mendatangkan dia hak zaujiha pada hak suaminya. Jadi seorang wanita itu belum bisa dikatakan ibadahnya pada Allah itu beres sebelum dia melaksanakan kewajibannya yang menjadi haknya suaminya. Walau sa'alaha dan seandainya meminta sopo suami ha pada istri, nafsaha pada dirinya istri, aslinya diajak berhubungan suami istri. Misalnya suaminya minta istrinya untuk diajak hubungan suami istri. Wahya dan utawi dia iku ala kotabin di atas kotabin itu ya semacam kotab itu sekeduk bahasa Jawanya itu ya semacam tenda di atas onta itu ya. Lam tamna'uhu tidak mencegah atau tidak menolak sopo istri kepada suami walau dia itu ya berada di atasnya onta itu, di tenda di atasnya onta itu, seandainya suaminya minta jima ya dia tidak boleh menolak. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Fudel, an Abi Nasrin, Abdillah bin Abdirrahman, an Musawir Al-Himyari, an Umihi dari ibunya, kolat berkata sopo ibu. Sami itu mendengar aku Ummah Salamata pada Ummah Salamah, takulu berkata dia Ummu Salamah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyumam ra'atin manakah atau siapapun wanita matat yang mati sopo imro'ah wa zaujuha dan utawi suaminya imro'ah anha dari imro'ah iku radin ridho itu ya semasa hidupnya dia menjadi wanita yang taat ya, wanita yang solikah yang baik bukan kok ridho istrinya yang mati nanti bisa kawin lagi itu bukan. Ridho di sini ya ridho karena ya suaminya itu ya seneng ya puas ya didampingi sama istrinya waktu istrinya masih hidup itu. Takolat maka masuk sopo wanita al janata pada surga. Nah, itu. Jadi bukan ridho alhamdulillah bojoku mati.
kudu kurang ajar, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Mati lah ya wis, ya, bukan seperti itu ya. Babu afdholin nisa utawi bab lebih utamanya wanita. Hadasana Hisam bin Amr, hadasana Isa bin Yunus, hadasana Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, an Abdillah bin Yazid, an Abdillah bin Amr, anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Inama sejatinya ad-dunya utawi dunia iku mataun kesenangan. Ya. Walaisa dan tidak ada min mata dunya dari kesenangan dunia apa sayun sesuatu pun afdola yang lebih utama minal mar'ati daripada seorang wanita as-solihati yang solihah. Jadi tidak ada satupun kesenangan dunia itu yang lebih pol, lebih istimewa daripada wanita yang solihah. Hadasana Muhammad bin Ismail bin Samurah, hadasana Waqi' an Abdillah bin Amr bin Murrah, an Abi an Salim bin Abil Ja'di, an Sauban qala berkata sapa Sauban. Lama nazala ketika turun fil fiddati di dalam masalah perak. Wa dhahabi dan emas. Apa-apa nazala yang turun apa-ma. Jadi ketika ayat tentang emas perak itu diturunkan, ya di situ kan mengatur harus dizakati, ya kan, harus digunakan sebaik-baiknya, ya kan, ya wis, ya sesuai ketentuan yang ada itu. Qalu berkata mereka, fa'ayal mal, maka manakah harta natakid yang mengambil kami. Nah, terus kalau punya emas, punya perak, aturannya ya seperti itulah. Enaknya kita itu mengambil harta apa? Kumpul-kumpul bondo apa iki? Gitu. Itu kita kalau ingin punya harta itu dalam bentuk apa? Gitu. Kala berkata sapa Umar. Kala berkata sapa Umar. Ma'ana maka utawi aku iku aklamu. Jadi aklamu itu diganti uklimu saja ya. Fa'ana maka utawi aku iku uklimu, memberitahukan aku lakum pada kalian dalika pada demikian itu. Wis ndak usah khawatir, aku mau cari kabar, cari tahu harta apa yang layaknya disimpan. Wis kalian tunggu di sini dulu. Fa'audho'a maka menyepatkan sopo Umar ala ba'irihi atas ontanya Umar. Jadi ini rombongannya di belakang, lah Rasulullah ada di depan. Nah, langsung Umar itu menyepatkan ontanya untuk menyusul Rasulullah. Fa'adraka maka menyusul sapa Umar an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan utawi aku iku fi asarihi di belakangnya Umar. Faqala maka berkata sapa Umar, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ayal mal manakah harta natakid yang mengambil kami. Jadi kalau emas perak itu ada resikonya. Kira-kira harta apa itu yang bisa kita simpan dan ya tidak beresiko kan gitu kan. Tidak perlu bayar zakat, tidak perlu aneh-aneh kan gitu. Faqala maka bersabda sapa Nabi. Lihat takhid agar mengambil sapa ahadukum salah satu kalian kolban pada hati sakiron yang bersyukur. Jadi supaya hatinya itu dilatih untuk bersyukur. Walisanan dan lisan dakiron yang berzikir.
wa zaujatan dan istri mukminatan yang beriman. Tu'inu yang membantu menolong sapa zaujah ahadakum pada salah satu kalian ala amril akhirah atas perkara akhirat. Nah, itu istri yang solihah, yang mukminah itu ya seperti itu. Itu harta yang sangat berharga. Jadi diajak ngurusi akhirat itu semangat. Ya, diajak ngurusi akhirat itu semangat. Cerdas ya. Berarti visi dan misinya itu jauh ke depan. Pinter itu. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Sodaqatu bin Khalidin, hadasana Utsman bin Abil Atikah, an Ali bin Yazid, anil Qasim, an Abi Umamah, anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sesungguhnya Nabi iku kana ada sapa Nabi iku yakulu bersabda sapa Nabi. Mastafadha tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat sapa al mukminu orang beriman ba'da taqwallah setelah takwa pada Allah khairan yang lebih baik lahu bagi mukmin min zaujatin dari seorang istri solihatin yang solihah. Jadi di situ. Jadi takwa pada Allah itu diambil, nah kemudian istri yang solihah. Wes itu. Jadi urutan pertama itu takwa pada Allah, urutan kedua itu istri solihah itu. Ya, wes itu tidak tergoyahkan urutannya seperti itu. In amaroha seandainya perintah sopo mukmin ha pada istri atau adhu maka taat sopo mukmin maka taat sopo istri hu pada mukmin. Jadi atau adhu saya ulang ya, maka taat sopo istri hu pada mukmin. Aja diwalik ya, jangan dibalik. Jadi kalau suaminya perintah ya si istri itu taat. Wa inna dzara dan seandainya memandang sapa mukmin ya suami itu ilaiha pada istri ya, syarathu menyenangkan sapa istri hu pada mukmin. Ya karena cantiknya, ya karena taatnya itu juga pengaruh itu. Ayu tapi jengkelke ya suwe-suwe mangkel suamine. Gitu. Wa in aksama dan seandainya bersumpah sapa suami alaiha atas istri abarat hu maka memperbaiki atau berbuat baik sapa istri pada suami. Ya, kalau suaminya itu perintah ke istrinya dengan ya perintah yang sungguh-sungguh sampai dengan sumpah kan gitu. Ya, si istri itu ya juga nuruti gitu loh, nuruti. Jadi ada perintah itu ya perintah biasa, ada perintah itu yang memang apa ditekankan sampai sumpah kan. Wa in goba dan seandainya goib sapa suami. Ya, goib sapa suami. Goib itu tidak bersama istrinya, anha dari istri. Goba itu kan rujukannya ke mukmin. Tapi mukmin di sini maksudnya ya suaminya itu. Seandainya suaminya itu tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah bersama istrinya. Nasahathu berbuat baik sapa istri pada mukmin fi nafsiha di dalam dirinya istri wa malihi dan hartanya mukmin. Jadi ya tidak selingkuh, tidak ya macam-macam, terus hartanya suami ya juga dijaga dengan baik gitu. Tidak dihambur-hamburkan, tidak ya bikin foya-foya. Babu taswiji dzatiddin utawi bab menikahi wanita yang mempunyai agama, yang paham agama.
Hadatsana Yahya ibnu Hakim, hadatsana Yahya ibnu Sa'id, an Ubaidillah bin Umar, an Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Hurairah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala bersabda sapa Rasul. Tungkaku dinikahi sapa anisa'u seorang wanita li arba'in karena 4 hal. Ya. Yang pertama 5 liha karena hartanya. Karena dia memang kaya, terus laki-laki itu ya tertarik lumayan ya kena gesandenan ngono. Ya nek bahasane arek saiki kan apa mukondo ta apa iku. Ngono. Ya kan? Wali hasabiha dan karena apa? Hasab itu ya nasabnya, nasab itu keluarganya, leluhurnya ya. Ini keturunannya siapa, keluarganya siapa, anaknya siapa, nah itu. Tuh. Ya pernikahan atas dasar cinta itu kan ya zaman-zaman sekarang saja kan gitu kan. Kalau dulu ya karena hartanya ya kan, karena ya melihat kekuasaan bapaknya. Jadi 2 raja itu kadang besanan, ya kan, besanan. Ya, anaknya perempuan dinikahkan dengan anak laki-laki apa anaknya raja sebelahnya itu kan gitu kan. Atau karena urusan bisnis ya, 2 perusahaan besar yang selama ini bersaing terus jadi satu dengan ya menikahkan anaknya gitu ya, ada model seperti itu ada. Wali jamaliha dan karena kecantikannya apa nisa ya senang iki ya lumrah kan lumrah. Wali diniha dan karena agamanya tuh. Fatar maka apa istilahnya mencarilah kalian ya, mencarilah kalian atau mencarilah ya keberuntungan kalian gitu loh. Carilah kemenangan kalian bidatiddin dengan wanita yang atau pada wanita yang mempunyai agama. Taribat jatuh apa yadaka tanganmu kalau menikah dengan selain wanita yang punya agama. Nah, terus kalau suami saja cari istri harus seperti itu, apalagi istri cari suami kan gitu loh. Itu ya harus dibalik juga gitu loh. Dalam pernikahan itu kan suami berhak menceraikan istrinya kalau ada suatu hal. Tapi istri kan enggak berhak menceraikan suaminya. Lah kalau suami saja kalau cari istri disuruh yang nyari yang paham agama, apalagi istri ya, orang wanita kalau cari suami yang harus ngerti agama. Ya kan? Kalau enggak ngerti agama ya siap-siap loro ati. Siap-siap loro ati. Urip isine mangkel karo mangkel ngono tok. Moro-moro penyakiten ya, mati. Hadatsana Abu Quraibin, hadatsana Abdurrahman Al-Muharibi, wa Ja'far bin Aun Anil Ifriqi an Abdillah bin Yazid an Abdillah bin Amr qala berkata Abdillah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazawwaju jangan menikah kalian anisa pada wanita li husnihina karena kecantikannya wanita tersebut. Hanya berdasarkan kecantikannya, jangan seperti itu, gitu loh. Jadi menikah itu yang paham agama. Lah kalau sudah paham agama itu bisa jadi nanti juga kaya, juga cantik, juga nasabnya bagus kan gitu kan. Pokoknya yang selain agama itu yes, anggap aja barang katutan ngono ae lho. Yang penting agamanya bagus.
Banyak kok wanita yang agamanya bagus juga cantik itu banyak. Ya. Fa'asa maka barangkali husnuhuna kecantikan mereka an yurdiyahunna jika merusak apa kecantikan huna pada mereka. Karena bisa jadi kecantikannya itu ya merusak pada mereka. Ya, merasa cantik terus suaminya diremehkan, ya. Terus merasa cantik menuntut suaminya untuk memberikan uang perawatan kecantikan yang banyak. Sementara suaminya itu ya kondisinya apa kembang kempis, ya ekonomi lagi nggak stabil, wah itu bahaya itu. Bisa-bisa bojone ditukar tambah, ya betul itu. Dan sabdanya Rasulullah ini ya selain sabdanya ya betul, kenyataan di lapangan ya seperti itu. Kenyataan di lapangan ya seperti itu. Wala tazawwajuhuna dan jangan menikah kalian huna pada mereka nisa li amwalihina karena harta mereka, hanya semata-mata karena harta itu jangan. Fa'asa maka barangkali amwaluhuna harta mereka an tutgiyahuna jika menjadikan durhaka apa harta guna pada mereka. Wanita kalau kaya ya gitu, suaminya direndahkan, gajimu itu berapa? Tidak ada sepersepuluhnya dengan gajiku, gitu kan? Terus suaminya ya dipisu-pisui, disuruh-suruh, dijadikan babu, gitu. Walakin dan tetapi tazawwajuhunna menikahlah kalian huna pada mereka aladdin berdasarkan atas agama. Ya, tuh lah. Kalau agamanya bagus ya, bisa jadi dia juga cantik. Bisa jadi dia juga kaya. Kan gitu kan? Bisa jadi nasabnya juga bagus kan gitu. Wala amatun dan nisaya budak perempuan. Korma, korma itu yang beruwung. Beruwung itu ya hidungnya itu cacat. Korma, hidungnya cacat. Atau telinganya yang cacat. Saudak lagi hitam. Ya, lagi hitam. Ya, anu ya. Sejak zaman dulu itu kulit hitam itu selalu dianggap remeh. Ya, selalu dianggap remeh. Datuddin yang mempunyai agama itu afdalu lebih utama. Jadi budak wanita yang ya hidungnya cacat atau telinganya cacat, hitam pula, tapi agamanya bagus itu lebih afdol daripada wanita cantik, wanita kaya yang mana potensi untuk melakukan kerusakan, melakukan pembangkangan itu besar. Babu taswijil abkar utawi bab menikahi perawan, ya, menikahi perawan. Hadasana Hanad bin Saryi, hadasana Abdah bin Sulaiman an Abdul Malik an Atok an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir, tazawwattu menikahi aku imra'atan pada seorang wanita. Ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinikahi Jabir ini janda, ceritanya itu janda. Aku menikah itu di zaman Rasul. Falak itu maka ketemu aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa Rasul, atazawwatta apakah menikah kamu? Ya Jabir, Jabir. Ini kok baumu agak-agak wangi, terus bajumu kok ya ada minyak wanginya kan gitu kan. Ini apa kamu habis menikah? Qultu berkata aku, Jabir na'am ya.
Kala bersabda sapa Rasul, abikron apakah perawan au sayiban ataukah janda? Yang kamu nikah itu perawan atau janda? Qultu berkata aku sayiban janda. Kala bersabda sapa Rasul, fahala bikron, maka kenapa tidak menikahi perawan saja? Tula ibuha yang bermain-main kamu Jabir pada perawan. Ya, kenapa kok tidak nikah perawan saja? Kan nanti bisa main-main dengan mereka. Ya karena ya masih apa? Ya masih apa? Jiwa kekanak-kanakannya itu masih ada, gitu kan. Kalau janda kan ya pernah berumah tangga, bahkan punya anak itu kan jiwa keibuannya kan muncul. Kalau perawan kan belum muncul itu. Bisa diajak main-main. Kalau janda beda urusannya beda. Kenapa enggak nikah perawan saja? Kultu berkata aku, kunna ada li bagiku sopo akhwat para saudara perempuan. Ya, karena adik-adik saya itu banyak yang perempuan, banyak yang perempuan, ya masih perawan-perawan gitu, ya masih kekanak-kanakan. Fakos itu maka khawatir aku antat pula jika masuk antat pula jika masuk baini antara aku wa bainahuna dan antara mereka saudara perempuan. Artinya kalau istri saya itu ya perawan, adik-adik saya itu ya usianya ya masih muda. Wah, nanti saya khawatir masuk masalah, masuk fitnah itu nanti. Terus gegeran tok, tukaran terus malahan Rasul nanti. Kan gitu. Ya, istri saya minta disayang, nah, adik-adik saya ya minta ya apa? Ya minta dilindungi, dijaga juga kan gitu kan. Nanti pada akhirnya rebutan itu, rebutan saya kan gitu kan. Adik-adik saya perasaannya ya selama belum menikah itu kan kakaknya sayang betul ke adiknya lah, kok tahu-tahu waktunya dibagi ke istrinya kan gitu. Wah, jadi perkara itu. Nah, kalau nikah janda kan si janda ini kan bisa ngeramut, ya, bisa berpikir lebih dewasa, bisa ngemong kan gitu. Jadi saya khawatir jika masuk fitnah ya antara aku dan saudara-saudaraku itu. Kala bersabda sapa Nabi, padaka maka demikian ya. Idan ketika itu, ya sudahlah kalau begitu pertimbanganmu gitu ya, ya ndak apa-apa. Atasana Ibrahim bin Mungdir Al-Khizami, atasana Muhammad bin Talhah At-Taimi, atasani Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwem bin Sa'idah Al-Ansori. An abih dari bapaknya, an jadih dari kakeknya. Kala berkata sapa jadih. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum menetapilah kalian bil abkar pada perawan ya, perawan. Ya kalau bisa nikah itu ya nikah yang masih perawan. Fa innahuna maka sesungguhnya perawan iku a'dabu lebih tawar ya, lebih tawar atau lebih baik apanya afwahan mulutnya, afwahan mulutnya. Ya maksudnya bisa bermakna ya air liurnya itu masih seger, atau bisa bermakna kalau ngomong itu tidak ngawur.
ya. Mau nyakiti suaminya itu mikir-mikir gitu loh, mikir-mikir ya. Jadi kalau janda itu kadang kalau ngomong itu ngawur, ngelokno bojone itu ya kadang ngawur kan. Waan taku dan lebih lebih banyak apanya arhaman rahimnya. Artinya kemungkinan untuk punya anak banyak itu masih tinggi gitu loh. Ya kan? Karena memang masih muda. Beda nikah janda usia 40 tahun gitu. Ya, kemungkinan punya anak itu kecil gitu kan, kecil. Wa ardo dan lebih ridho bil yasir dengan sedikit atau pemberian yang sedikit. Jadi umpama dikasih uang 100.000 gitu misalnya ya, itu awet itu, awet. Kalau janda dikasih 100.000, duit apa iki? Engkek kok sakmene tok. Cukup gawe apa ngene iki? Oh, gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ada janda-janda yang luar biasa itu ya ada. Babu taswijil haroir utawi bab menikahi eh, wanita yang merdeka. Jadi bukan budak. Al-walud lagi apa? Manaan. Manaan itu kemungkinan besar bisa punya banyak anak gitu loh. Itu walud namanya. Jadi kemungkinan besar anu bisa punya banyak anak. Ya dilihat dari saudara-saudaranya itu anaknya banyak apa enggak gitu kan. Dari sisi kesehatan ya perlu diperhatikan juga. Kalau sakit kan juga mau hamil kan pikir-pikir gitu. Pikir-pikir. Walud itu maknanya manaan. Bahasa Jawanya manaan. Jadi artinya kemungkinan besar ya, bisa mempunyai banyak anak. Hadasana Hisam bin Amar, dasana Salam bin Sawar, dasana Kasir bin Sulaim, Anidhahak bin Muzahim, kala berkata, Sami itu mendengar aku Anasa bin Malikin pada Anas bin Malik, Yakulu berkata sopo Anas. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Yakulu bersabda sopo Rasul. Man barang siapa aroda yang menghendaki diaman an yalqa jika ketemu dia Allah pada Allah tahiran dengan keadaan suci mutaharon lagi disucikan falyatazawwaj maka supaya menikah dia man al haroir pada wanita-wanita yang merdeka. Kalau zaman sekarang kan juga tidak ada perbudakan kan, kabeh wong wedok yang merdeka. Hadasana Yaqubu bin Humaid bin Kasib, hadasana Abdullah bin Haris Al-Mahzumi an Talhah an Atok an Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkiku menikahlah kalian. Fa ini maka sesungguhnya aku iku mukasirun, orang yang memperbanyak bikum terhadap kalian. Jadi menikahlah kalian pada wanita yang kemungkinan besar bisa punya banyak anak. Karena misinya Rasulullah itu umat beliau itu dibikin umat yang banyak jumlahnya, ya banyak jumlahnya. Babun nadori utawi bab memandang ilal mar'ati pada seorang wanita ida aroda ketika menghendaki sopo laki-laki an yatazawwaja jika menikahi dia pada wanita tersebut. Jadi ya sebelum pernikahan itu
diamati dulu, amati dulu. Barangkali ada hal-hal yang tidak cocok kan bisa dirunding kan, amati dulu. Hadasana ini bukan pacaran loh ya. Ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Hafsu bin Iyas, an Hajat, an Muhammad bin Sulaiman, an Amih dari pamannya yaitu Sahli bin Abi Hasmah, an Muhammad bin Salamata, qala berkata Muhammad, Khatab itu melamar aku, imra'atan pada seorang wanita. Aku itu punya niatan melamar seorang wanita. Faja'al itu maka berbuat aku ata khobba'u. Ata khobba'u itu ya bersembunyi atau menyelinap dalam rangka mengamati gitu loh. Ngintip aku ya. Laha pada wanita yang mau aku lamar itu. Kata sehingga nador tu melihat aku ilaiha pada imro'ah. Pinahlin di dalam kebun kurma laha bagi imro'ah. Itu dia ya, sedang berada di kebun kurmanya. Ya, aku ya sembunyi-sembunyi pengen tak amati kan gitu. Fakila maka dikatakan lahu kepadanya. Ataf alu apakah mengerjakan kamu hadza pada ini? Wa anta dan utawi kamu iku sahibu Rasulillah, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampean itu kan sahabatnya Rasul. Kenapa kok harus ngintip-ngintip itu? Kenapa? Itu. Fakola maka berkata sapa Muhammad bin Salamah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda sapa Rasul. Idza alqa ketika menjatuhkan sapa Allah fi qalbi mri'in di dalam hati seseorang ini laki-laki ya. Batam ra'atin pada melamar seorang wanita, pala baksa maka tidak bahaya apa an yang duro jika mengamati sapa laki-laki ilaiha pada wanita tersebut. Jadi ketika ada kerentek dalam hati untuk melamar seorang wanita ya diperbolehkan dia mengamati wanita tersebut. Itu berjalannya gimana, cara berjalannya, nginjak tanah apa enggak. Kalau enggak nginjak tanah kan medeni wong gitu kan. Terus ya tindak tanduknya gimana, boleh itu diamati. Hadasana Al Hasan bin Ali Al Khalal wa Zuhair bin Muhammad wa Muhammad bin Abdul Malik qalu berkata mereka. Hadasana Abdul Razak an Ma'marin an Sabit an Anas bin Malikin anal Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Mughirah bin Syu'bah iku aroda mengendaki sapa Mughirah an yatazawwaja jika menikah sapa Mughirah imra'atan pada seorang wanita. Faqala maka berkata lahu pada Mughirah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhab pergilah kamu, fangdur maka melihatlah kamu, ilaiha pada wanita tersebut. Fa innahu maka sesungguhnya ya mengamati itu kelakuan mengamati wanita yang mau dinikah. Iku akhra lebih sungguh an yuk dama jika dilanggengkan atau dicocokkan ya,
dicocokkan di apa di hati itu bisa srek, ngono lho maksudnya itu gitu. Nah, disrekkan ya, bainakuma antara kamu berdua. Ya, gitu. Fafa'ala maka mengerjakan sapa Mughirah. Fatazawwajaha maka menikahi sapa Mughirah pada wanita tersebut. Fatakara maka menuturkan sapa Mughirah min muwafaqatiha dari kecocokannya wanita tersebut. Ya, ternyata ya cocok sesuai dengan ya kriteria, sesuai dengan apa yang dibayangkan. Hadasanal Hasan bin Abi Rabi' akhbarona Abdur Razak an Ma'marin an Sabit al Bunani an Bakri bin Abdillah al Muzani anil Mughirah bin Syu'bah. Kala berkata sapa Mughirah, ata itu datang aku anabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakartu maka menuturkan aku lahu kepada Nabi imra'atan tentang seorang wanita. Ahtubuha yang akan melamar aku Mughirah pada wanita tersebut. Saya mau melamar itu Nabi. Nah, gitu. Faqala maka bersabda sapa Nabi, idhab pergilah kamu. Fangdur maka mengamatilah kamu ilaiha pada wanita tersebut. Fa'innahu maka sesungguhnya mengamati itu ajdar lebih pantas ya. An yu'dama jika dicocokkan, diserekkan bainakuma antara kamu berdua. Fa'ata itu maka datang aku imra'atan pada seorang wanita minal ansor dari orang ansor. Fakhotob tuha maka melamar aku pada imro'ah wanita ila abawaiha pada dua orang tuanya wanita. Ya. Terus aku memang punya niatan melamar seorang wanita ansor. Ya sudah aku ngomongkan saja kedua orang tuanya itu, kedua orang tuanya. Wa akhbartuhuma dan mengkabari aku huma pada keduanya biqaulin Nabi dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia minta izin untuk melihat pada wanita tersebut. Faka'anahuma maka seakan-akan sesungguhnya keduanya itu kariha benci sapa keduanya dalika pada demikian itu. Nah, dua orang tuanya itu seolah-olah merasa janggal. Mosok durung dirabi kok delok-delok kan gitu kan. Olah berkata sapa Mughirah. Fasami'at maka mendengar dalika pada demikian itu sapa almar'atu wanita tersebut yang mau tak lamar itu dengar. Wahya dan utawi wanita iku fi hitriha. Hitriha itu apa? Di apa? Di kamarnya. Ya, di kamarnya. Ini menunjukkan perawan ini. Menunjukkan ini perawan. Ya. Di apa pingitannya atau di kamarnya. Dipingit kan memang di kamar. Fakolat maka berkata sopo mar'ah. Ingkana seandainya ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku amaroka perintah sopo Rasul kapadamu an tandura jika melihat kamu ya fangdur maka melihatlah kamu. Nah, kalau itu perintahnya Rasulullah ya tidak apa-apa, silahkan. Wa ila dan seandainya tidak fa'an suduka, ya, fa'an suduka, maka minta dengan sumpah aku kepadamu, ya untuk tidak melihat. Kalau memang Rasulullah tidak perintah ya aku sumpah
minta kepada kamu dengan sumpah ya kamu jangan melihat. Ya, itu jangan sembrono. Kalau memang perintahnya Rasulullah tidak masalah. Tapi kalau akal-akalanmu sendiri ya jangan. Faka'anaha maka ka'anaha seakan-akan sesungguhnya dia imro'ah iku akdomat merasa besar. Apa imro'ah dalika pada demikian itu. Akdoma yuktimu. Jadi akdomat menganggap besar sopo imro'ah ya. Menganggap besar sopo imro'ah dalika pada demikian itu. Nah, dengan sikapnya seperti itu Mughirah bin Syu'bah itu ya wah ini berarti yang ngerti agama tenanan ini kan. Ini tahu agama betul ini. Kalau memang Rasulullah yang nyuruh ya silahkan, kalau ternyata tidak berarti ya jangan macam-macam kan gitu kan. Ya kan? Jadi Mughirah bin Syu'bah terasa ini. Jadi si wanita itu menganggap perkara ini perkara serius. Berarti yang ngerti agama betul itu. Kala berkata sapa Mughirah, cocok ini Mughirah. Panadartu maka mengamati aku ilaiha pada wanita. Fata zawat tuha maka menikahi aku pada wanita. Tak amati aku juga ya seneng ya cocok, sikapnya juga bagus, menghormati Rasulullah kan juga gitu kan. Terus dia juga bisa menjaga diri kan gitu kan. Sebabnya kalau Rasulullah tidak nyuruh ya kamu jangan macam-macam kan gitu kan. Dia ngomong seperti itu. Nah, terus dinikah betul. Fadzakara maka menuturkan sapa Mughirah min muwafaqatiha dari kecocokannya si wanita tersebut. Ternyata setelah jadi istrinya ya cocok, ya baik.